Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu semangat ya belajarnya. Jumpa lagi bersama Ibu Resti Sri Wahyuni. Pada hari ini Ibu akan membahas materi tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran ke-1. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah agar peserta didik dapat mengidentifikasi keberagaman sosial, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, agar peserta didik dapat mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks. Yang ketiga, agar peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, mari kita langsung ke materi. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena kita dapat menikmatinya. Salah satu keragaman yaitu makanan tradisional Indonesia. Setiap daerah memiliki makanan khas tersendiri. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi. Dodol Betawi itu adalah makanan tradisional daerah Betawi. Nah, di sini ada teks bacaan Dodol Betawi Mak Salma. Mari kita baca sama-sama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak perkotaan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival tersebut. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang ke bowl, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Wah, lama sekali ya. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Dari cerita tersebut, dapatkah kalian menemukan yang mana sih gagasan pokoknya? Lalu, yang mana gagasan pendukungnya? Ayo, masih ingatkah kalian apa sih itu gagasan pokok? Lalu, apa itu gagasan pendukung? Mari kita mengingat kembali. Nah, di sini ada pengertian apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau juga ide paragraf. Lalu gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, dari teks bacaan yang sudah Ibu bacakan, bisakah kalian mencari yang mana gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukungnya? Dari teks bacaan tersebut terdapat 3 paragraf. Mari kita bahas yang paragraf 1 ya. Nah, di sini ada paragraf pertama, dodol Betawi Mak Salma. Di paragraf pertama terdapat beberapa kalimat. Coba kalian perhatikan tiap-tiap kalimat, yang manakah yang merupakan kalimat utama. Kalimat utamanya itu, coba kita perhatikan. Iya, kalimat utamanya itu ternyata ada di kalimat pertama ya. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Nah, jadi kalimat
utamanya ada di kalimat pertama. Jadi gagasan pokoknya ada di kalimat pertama, lalu kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya itu merupakan gagasan pendukung. Nah, mudah sekali kan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tugas yang pertama, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua dan paragraf ketiga. Isi pada tabel di bawah ini ya anak-anak. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut ada beberapa contoh makanan khas daerah. Ayo kenali beberapa di antaranya. Ini di sini ada sega jemlang, ada nasi pecel, ada lontong sayur, ada nasi kerawu, ada juga nasi gudeg. Nah, sega jemlang itu berasal dari kota Cirebon. Kalau nasi pecel itu dari Madiun, Jawa Timur. Lalu lontong sayur itu dari Jawa Barat. Lalu nasi kerawu itu kita lihat ini dari kota Gresik ya anak-anak. Lalu nasi gudeg itu tentu saja dari Yogyakarta. Wah, banyak sekali ya makanan di Indonesia ini. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan cara berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Masih ingat kan? Nah, lihat di sini, media penghantar untuk perlambatan bunyi adalah yang pertama ada benda padat, ada benda cair, lalu udara. Nah, tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut ya untuk mengetahui sifat-sifat bunyi. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Di sini tujuannya adalah untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Lalu alat dan bahannya, sediakan piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Nah, langkah kerjanya bisa dibaca oleh kalian di sini. Iya, ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, lalu langkah 5. Ada 5 langkah ya di sini. Nah, setelah melakukan percobaan, jawablah pertanyaan berikut ini. Ini adalah tugas yang kedua. Yang pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Lalu nomor 2, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan ya. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Nah, demikianlah materi untuk kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1 yang bisa Ibu sampaikan buat kalian semua. Semoga informasi dan ilmu pengetahuan yang disampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Kemudian nantikanlah video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.